Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Duar Project. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film The Dude in Me yang mengisahkan seorang bos gangster yang terjebak dalam tubuh remaja SMA dan bertukar jiwa. Scene awal film melihatkan seorang pria bernama Panso yang berprofesi sebagai bos gangster. Dia tinggal di sebuah apartemen dengan istrinya yang bernama Seoyeon. Pekerjaannya di dunia gangster tentu saja tidak terlepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Panso mengutus kaki kanannya yang bernama Mancul untuk mendatangi pabrik kayu. Tujuannya ke situ yaitu untuk memaksa si pemilik pabrik guna menandatangani surat pemindahan wilayah. Pria tua pemilik pabrik yang awalnya menolak, akhirnya setuju setelah diancam tangannya akan dipotong. Di sisi lain, Panso yang sedang makan malam didatangi oleh bos Yang, seorang bos gangster yang menjadi rivalnya. Di situ mereka terlibat pembicaraan yang kurang menyenangkan. Ternyata mereka sedang berebut warisan kekayaan dari ayah mertua Panso yang tak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Panso berhenti di kedai ramen yang biasa ia kunjungi di masa mudanya. Ternyata pemilik kedai yang dulu sudah pindah dan telah digantikan oleh orang lain. Hal itu membuat rasa mie ramen kesukaannya tidak seperti dulu. Dari situ terjadi sebuah perdebatan dengan seorang wanita tua yaitu pemilik kedai tersebut. Di kedai tersebut pun nampak murid culun yang bernama Dong Hyun sedang menikmati mie ramennya. Dong Hyun yang tampak tergesa-gesa nampak tidak bisa membayar ramennya karena ia kehilangan dompetnya. Akhirnya pemilik kedai pun menyuruhnya Panso untuk membayar ramen Dong Hyun. Wajah Panso tampak kesal karena hal itu. Namun pemilik kedai itu memperdaya Panso dan meyakinkan bahwa dia akan memberikan hadiah pada Panso. Shin berpindah ke atap gedung sekolah. Terlihat Dong Hyun akan mengambil sepatu yang tersangkut di antena. Rupanya itu ulah teman-temannya Dong Hyun yang membulinya. Dong Hyun mencoba mengambil sepatu itu dengan hati-hati. Tiba-tiba Dong Hyun terjatuh dan menimpa Panso yang kebetulan berada di bawahnya. Akhirnya mereka berdua pun tak sadarkan diri. Singkat cerita, Panso pun terbangun. Panso menyadari kini dia berada dalam tubuhnya Dong Hyun. Sementara itu, Dong Hyun mungkin sedang berada dalam kebingungan. Apa yang sebenarnya barusan terjadi? Tidak lama datang ayah Dong Hyun. Ternyata ayah Dong Hyun pria tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dong Hyun mendapat kabar dari dokter bahwa anaknya mengalami hilang ingatan. Padahal yang ada dalam tubuh anaknya ialah Panso. Ayah Dong Hyun pun merasa anaknya sering dibully. Akhirnya memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Panso berinisiatif untuk mencari pelakunya. Jiwa Panso yang terjebak di tubuh Dong Hyun harus menjalani kehidupan seseorang pelajar yang sering dibully di sekolahnya, dikarenakan fisiknya yang gemuk dan pengecut. Saat di sekolah pun, Panso mulai berurusan dengan para preman di sekolah itu dan membela siswi yang sedang dibully. Panso pun berhasil membuat preman sekolah ketakutan. Jelas saja karena sekarang di tubuh Dong Hyun adalah seorang bos gangster. Belum puas dihajar oleh Panso, preman tersebut mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Sekali lagi Panso muncul dan langsung memberi mereka penghajaran. Terlebih, Panso pun berhasil menyita HP mereka. Saat dia membuka galerinya, Panso menemukan video Dong Hyun yang sedang dibully sebelum ia terjatuh. Akhirnya, ia mengetahui kenapa Dong Hyun bisa terjatuh dari atas gedung. Esok harinya, ia mengembalikan HP tersebut dan mengancam akan melapor polisi jika siswa-siswa itu membuat onar lagi. Di sisi lain, Seoyeon yang sedang berselingkuh tiba-tiba dipergoki dan didatangi oleh bos Yang. Bos Yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tak lain adalah ayah Seoyeon. Demi menyembunyikan perselingkuhan itu, istri Panso akhirnya menetujuinya. Malam harinya, Panso menemui Mancul untuk memintanya pertolongan. Awalnya Mancul tidak mengenali Panso yang sedang dalam tubuh Dong Hyun. Setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Panso bisa meyakinkan Mancul. Keesokan harinya, tanpa sengaja Panso bertemu dengan Hyun Jung, seorang siswi yang ia bela saat sedang dibully waktu itu. Tiba-tiba muncul wanita yang datang menghampiri mereka. Dia adalah Misun, ibu dari Hyun Jung. Panso nampak kaget melihat wanita itu. Ternyata Misun ini mantan pacarnya. Hyun Jung sendiri ternyata dibesarkan tanpa ayah. Panso akhirnya mempunyai inisiatif untuk melakukan tes DNA. Untuk memastikan hal tersebut,
Mancul lalu mengambil sehelai rambut dari Panso, dan Panso pun mengambil rambut dari kepala Hyunjung. Panso sangat kaget saat mengetahui hasil tes bahwa Hyunjung anak kandungnya. Mengetahui hal tersebut, Panso merasa tidak terima karena siswi yang selama ini dibully di sekolah adalah putrinya. Panso lalu meminta Mancul untuk mematahkan kaki siswa yang sering membuli anaknya tersebut. Namun jelas, Mancul menolaknya karena Mancul tidak ingin menyakiti anak kecil. Panso pun akhirnya berusaha mendekatkan diri kepada Misun dan Hyunjung. Ia menawari Hyunjung untuk mengikuti kelas bela diri agar dia bisa melawan saat sedang dibully. Dengan tubuh Donghyun, Panso akhirnya semakin dekat dengan Misun. Singkat cerita, tibalah latihan yang cukup keras. Akhirnya Panso berhasil mencapai tubuh yang ideal. Perubahan dirinya membuat para siswa di sekolahnya menjadi kagum dan terpesona melihatnya. Sepulang sekolah, Panso pun mampir ke rumah Hyunjung. Di situ, Panso melihat foto Hyunjung pada masa kecil yang tampaknya Panso menyesal tidak bisa menemani masa kecil anaknya. Suatu hari, terlihat ayah Donghyun baru saja selesai bekerja. Namun saat perjalanan pulang, dia dihadang oleh sekelompok gangster yang ingin menagih hutang. Saat dia akan dipukuli, tiba-tiba Panso datang untuk menolong. Namun, ayah Donghyun malah menghalanginya karena tidak ingin anaknya terluka. Alhasil dia malah dipukuli sampai tak sadarkan diri. Panso yang tidak terima menyuruh Mancul untuk menghajar kembali para gangster tersebut. Mancul pun dengan mudah menghajar mereka semua. Ternyata Mancul memiliki skill bela diri yang mumpuni. Di sekolah juga, terlihat Hyunjun sudah bisa mengatasi siswi yang suka membulinya. Hingga suatu ketika ada pria mabuk yang melecehkan Misun di kedainya. Pria mabuk itu pun langsung dihajar oleh Donghyun. Dari kejadian inilah jiwa yang tertukar itu pun mulai terbongkar. Misun menghentikan Donghyun dan bertanya kenapa dia mirip mantannya. Donghyun akhirnya mengaku kalau sebenarnya jiwa yang ada dalam tubuhnya adalah Panso. Soalnya, Misun tidak percaya. Namun, akhirnya Panso berhasil meyakinkannya. Sayangnya, bukan respon yang baik yang diterimanya. Misun sangat marah karena Panso telah meninggalkannya. Pulang sekolah, Hyunjung diajak datang ke sebuah pesta oleh Chogan di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Hyunjung menerimanya. Akhirnya Hyunjung pun datang ke pesta tersebut. Tanpa sengaja, seorang siswa mendengarkan pembicaraan mengenai Hyunjung yang akan menerima masalah di pesta tersebut. Sedangkan Panso tidak bisa datang ke pesta menemani Hyunjung karena dia ada janji dengan Misun di sebuah kafe. Lagi-lagi Panso meminta maaf pada Misun akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan belum bisa memaafkannya. Saat Misun ingin pergi, Panso pun menahannya dan mereka pun akhirnya berciuman di tempat itu. Tetapi hal itu membuat Misun semakin marah dan menampar Panso. Saat Panso ingin menahannya lagi, tiba-tiba seorang siswa menelponnya dan mengatakan bahwa Hyunjung akan mendapat masalah. Mendengar hal itu, Panso pun langsung bergegas menuju tempat pesta. Benar saja, Hyunjung sedang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Tak lama kemudian, Panso datang untuk menjemput Hyunjung. Saat hendak pergi, Panso ditahan oleh mereka dan akhirnya terjadilah perkelahian. Namun cukup mudah bagi Panso untuk mengalahkan mereka semua. Panso pun bertemu dengan Mancul di suatu tempat. Mancul mendengar informasi kalau istrinya sedang bersekongkol dengan bos Chiang. Akhirnya Panso meminta Mancul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Di sisi lain, Hyunjung semakin hari semakin dekat dengan Panso. Dia mulai menyukai Panso dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Panso. Namun jelas saja Panso menolak. Suatu malam, bos Yang menyelinap ke kamar tempat tubuh Panso dirawat. Dia berencana membunuh Panso yang masih koma belum sadarkan diri. Namun Donghyun yang berada di dalam tubuh Panso tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut, lalu dia terjatuh dan pingsan. Donghyun lalu pulang ke rumah dan merengek kepada ayahnya. Donghyun bingung kenapa dia berada di dalam tubuh seorang pria dewasa. Jelas ayahnya pun kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian, Panso datang dan menjelaskan semuanya. Panso juga meminta tolong kepada Donghyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Misun. Esok harinya, di kedai Misun, Panso meminta Donghyun yang berada di tubuhnya berakting seolah-olah mereka telah kembali ke tubuh masing-masing dan mengatakan penyesalannya kepada Misun. Tapi mereka tiba-tiba didatangi oleh bos yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Panso terlibat dalam perkelahian. Awalnya Panso nampak bisa menguli mereka, namun karena kalah jumlah, akhirnya membuat Panso kalah dan terpojok. Di sini, bos Yang tidak mengetahui bahwa yang disandra itu adalah Panso yang berada di tubuh anak SMA. Lalu Misun keluar dan mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membuat mereka semua terbunuh.
Karena tidak mau mati konyol, Bos Yang akhirnya menyerah dan pergi. Lalu terjadi momen haru di antara mereka. Misun terlihat mendekati tubuh asli Panso. Dia melihat wajah Panso yang sudah lama tidak ia jumpai. Dan akhirnya Misun bisa memaafkan Panso. Scene berganti di rumah ayah Seoyeon. Seoyeon juga sudah ketahuan kalau dia sudah berkhianat setelah ayahnya membaca surat dari Panso. Sang ayah pun akhirnya memanggil Panso. Panso yang masih berada di tubuh Dong Hyun mau tidak mau mengirim Dong Hyun untuk menemui ayah mertuanya. Ia meminta Dong Hyun mengikuti instruksinya dari alat bantu. Awalnya semua berjalan lancar, namun Seoyeon tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia Panso. Istri Panso mengatakan bahwa Panso juga selingkuh dan memiliki anak. Panso yang berada di mobil pun meminta tolong Dong Hyun mengatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahpahaman. Tapi sinyal alat bantu justru terputus. Tiba-tiba Dong Hyun dengan polosnya mengatakan rela melepas jabatan sebagai penerus kepala gangster itu. Nampaknya Dong Hyun ingin agar Panso bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Panso sudah menunggu Dong Hyun di depan rumah. Bukannya ia memarahi Dong Hyun, Panso malah mengucapkan terima kasih kepadanya. Seoyeon yang masih tidak terima dan dengan keputusan ayahnya, tiba-tiba dengan kecepatan tinggi mencoba menabrak Panso dan juga Dong Hyun. Tapi Panso berhasil menyelamatkan Dong Hyun, namun naas dirinya yang malah tertabrak. Saat di rumah sakit, Panso yang sedang sekarat mencoba menjelaskan semuanya pada Hyun Jung. Panso juga meminta maaf atas masa lalunya. Namun, Hyun Jung nampak masih kebingungan. Akhirnya Panso pingsan dan disusul dengan Dong Hyun yang tidak sadarkan diri. Saat dioperasi, Dong Hyun melihat wanita tua yang dulu dia temui di kedai. Tampaknya wanita itu ingin membantu Panso memperbaiki masa lalunya. 6 bulan kemudian, keduanya hidup normal. Kembali, Dong Hyun kembali ke sekolahnya dan Panso hidup bahagia bersama keluarganya.